Saya pernah menyatakan, saya marah ke Jokowi, tapi puncak kemarahan saya karena dia sebagai boneka oligarki dan ingin melanjutkan agar anaknya juga jadi boneka. Sekarang yang terjadi itu adalah menaikkan elektabilitas bahwa memang keluarga Solo, dinasti Solo ini yang akan berhak memimpin Indonesia ke depan. Dan itu permainan oligarki. Jadi kalau rakyat mau negara ini berubah, maka dukung Prabowo untuk menjadi dirinya dan mengambil bahwa memang kau presiden, bukan bayang-bayang Jokowi. Jadi dia memang ini menjadikan awalnya Prabowo sebagai bonekanya dia dengan menguasai partai. Seneng banget dibikin boneka ya. Karena dia boneka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Alhamdulillah kita terus menjaga kewarasan, meninggikan, memperluasnya dan memperbanyaknya. Tamu yang diundang ini kewarasannya the top banget. Karena dia terus menjaga, bukan hanya menjaga, dia mengasah kewarasannya, pergi keliling di wilayah-wilayah di mana ketidakadilan bersimpuh di situ dan dia datang ke situ. Dia adalah Said Didu. Apa kabar Bang Said? Alhamdulillah. Bang Said tetap bisa tersenyum ya di tengah situasi dan kondisi yang kayak begini. Saya berpikiran siapa tahu Allah memberikan tugas saya untuk menyelesaikan itu. Jadi saya nggak boleh kecewa. Siapa tahu ini tugas. Yes. Tugas dari Allah kepada saya untuk menyelesaikan yang berat-berat itu. Oh, ya. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi jangan memang dikasih di situ. Sekarang berkembang satu isu yang sebenarnya bukan isu kayaknya, bener nih. Boneka muncul lagi tuh Bang. Dan sekarang kayaknya bonekanya boneka oligarki. Jadi saya pernah menyatakan saya marah ke Jokowi, tapi puncak kemarahan saya karena dia sebagai boneka oligarki dan ingin melanjutkan agar anaknya juga jadi boneka. Itu yang puncak kemarahan. Jadi bahwa orang ini betul-betul tidak lagi memikirkan bangsa, tapi memikirkan dinastinya untuk jadikan boneka oligarki. Itu ayah yang baik atau ayah yang tidak baik? Ada family man, kata Pak Anies, ya, the family man, tapi dia betul-betul penghancur negara karena memikirkan dirinya, oligarkinya, dinastinya, dan dia jadikan boneka oligarki. Itu kira-kira. Ada buku yang menyebut Gibran the next president itu kemudian dipakai sebagai pintu masuk. Oh ini toh the new oligarch puppets gitu ya. Jadi kita begini, Jokowi memakai popularitas untuk memenangkan elektabilitas. Nah dia tahu persis rakyat kita adalah banyak sekali yang bodoh dan banyak sekali yang miskin. Maka ruang itu dipakai untuk silahkan yang 30% nggak suka tiap hari marah-marah, tapi aku pelihara yang 70%. Sehingga sejak jadi wakil presiden anaknya cuma membuka gigi pun nggak berani, menunjukkan giginya pun nggak berani. Yang dia ini kan adalah membagi-bagi bansos. Nah, jadi memang tujuannya adalah hanya ingin merangkul terhadap orang yang bisa dibeli dan bisa dibohongi. Jadi bisa dibeli dan bisa dibohongi. Nah, rakyat itu yang dipelihara oleh mereka. Bagi kita yang punya kewarasan di sini dia cuekin, nggak perlu dengar. Nah, itu yang saya pikir. Nah, sehingga muncullah di the next president ini. Nah, coba lihat, saya ini kan orang yang pusat serangan buzzer. Coba kalau kita kritik Jokowi dan anaknya, itu buzzernya. Buzzer ini kan kita harus mikir dulu. Kalau buzzer dulu itu kan berarti ada kaitannya dengan pemerintah dong. Karena presiden masih ada di dalam, anak bapaknya di dalam. Jadi saya duga sekarang buzzernya ini dipelihara oleh oligarki. Oligarki lah memberikan bohirnya pindah ya. Pindah. Dan saya sering komentari media-media besar itu menjadi buzzer juga. Media besar menjadi buzzer. Pak Mas Bambang bisa bayangkan setingkat detik yang memberikan penghargaan kepada Menteri Budi Ari
sebagai tokoh pemberantas judi online. Itu kan Detik loh. Dia jadi tokoh pemberantas. Penghargaan tahun lalu, mendapat anugerah. Saatnya Detik mencabut itu ketika kasus di Departemen Kominfo ini terjadi. Nah, jadi pikiran saya sekarang betul-betul buzzernya oligarki berpindah ke buzzer pemerintah itu diambil lagi alih oligarki. Nah, karena sangat tidak masuk akal saya, setingkat Detik itu salah mengambil posisi gitu loh. Kecuali dengan Nah, saya kritik Tempo, masa setiap makan malam Jokowi di Solo ada beritanya. Artinya ini ada sesuatu yang kita ada gerakan yang sangat ini untuk menyatakan bahwa memang keluarga Solo itu adalah the best family in Indonesia. Itu yang saya was-was. Nah, sehingga jangan heran kalau saya lihat lihat aja nanti. Ini Fufu Fafa ini kerjanya hanya bagi-bagi ya itu fisik terus apa segala. Nah, isu sudah dimulai di hari pertama. Makanya pada saat hari pertama saya kan langsung menyatakan Prabowo udah tersalib karena hari pertama sebagai wakil presiden Prabowo sedang sibuk menyusun kabinetnya, belum diumumkan. Dia menerima wakil perdana menteri Cina dan perdana menteri Korea. Itu wakil presiden yang tidak sama sekali punya kewenangan menerima apapun kecuali aturannya tuh apakah sudah diterima presiden atau setelah itu akan diterima presiden. Itu aturan protokolnya kalau pimpinan negara lain. Ini nggak diterima dua-dua. Nah itu. Nah jadi maksud saya sekarang yang terjadi itu adalah menaikkan elektabilitas bahwa memang keluarga Solo, dinasti Solo ini yang seakan-akan berhak memimpin Indonesia ke depan. Dan itu permainan oligarki. Karena begini, oligarki menikmati betul selama 10 tahun Jokowi dengan mengubah undang-undang yang dia inginkan. Kita lihat nih, oligarki ini kan mohon maaf aja, yang paling undang-undang dia takut itu kan undang-undang yang terkait dengan korupsi. Mas Bambang, kita harus ingat itu perubahan undang-undang KPK itu istilah saya itu angka 13. Karena hanya 13 hari sebelum masa jabatan masa sidang DPR habis itu langsung diundangkan. Selesai. Hanya 13 hari dibahas. Dan hanya dihadiri oleh 13% anggota DPR, baik pada saat ditetapkan sebagai usulan inisiatif DPR maupun pada saat pengesahan pleno. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah kerja duet Fahri Hamzah sama Jokowi. Ya, itu Fahri Hamzah. Ya, kan dia Jokowi yang memimpinkan sidang terus Fahri Hamzah. Oh iya, memimpin betul. Nah, ini kerja. Nah, jadi itu istilah saya celaka 13. Nah, ini kerjaan oligarki. Setelah oligarki berhasil itu, maka dia masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Selesai semua. Nah, itulah terjadi, muncul PSN, muncul macam-macam kemudahan bagi oligarki. Mas Bambang bisa bayangkan, dengan kerja oligarki, tahu nggak Pak, di pemilikan tanah. Pemilikan tanah tuh dengan ada PP yang dihasilkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja bahwa yang diakui sebagai pemilik sah tanah itu hanya kalau sertifikat, yang lainnya tidak diakui. Nah, apa dampaknya? Maka orang yang punya girik, punya itu nggak diakui. Dan inilah permainan oligarki. Nah, Pak Bambang bisa ingat, Mas Bambang bisa ingat bahwa sekarang itu kan dikeluarkan peraturan menteri agar tidak boleh membuka surat tanah di BPN. Karena itu oligarki sudah data tanah yang dikuasai oligarki sekarang itu yang secara de facto 93%. Secara de jure de facto 53%. De jure 93%. Hanya 7% dimiliki oleh rakyat. De facto 51%. Hanya 49%. Nah, ini semua sudah dikuasai oleh mereka, dan inilah keberhasilan dalam 10 tahun dia melakukan itu dan berhasil. Sehingga oligarki sangat butuh namanya boneka dari istana. Dari dinasti Jokowi.
Oke. Jadi boneka diciptakan karena boneka bisa dipakai sebagai alat. Ya. Untuk memperluas otoritas. Betul. Dan menarik keuntungan. Ya. Rente akan diambil dari situ. Nah, ya. Nah, jadi kita lihat. Saya baca bukunya semua Prabowo, Transformasi Indonesia, Paradoks seri 1, seri 2, seri 3. Yang saya melihat bahwa itu semua bertentangan dengan agenda Jokowi. Pertanyaan kita sekarang, Prabowo ini mau kemana? Gitu kan? Nah, tapi kalau saya melihat, saya masih melihat dinamikanya secara netral begini. Waktu mau berangkat kemarin Presiden ke luar negeri, kan Setnek menyatakan akan menjadi pelaksana tugas ada wakil presiden. Oke. Besoknya dia meralat bahwa itu tidak ada aturannya. Karena presiden itu kan memang melekat 24 jam di dirinya, dimanapun dia berada. Oke. Timbul lagi gerakan, sepertinya gerakan buzzer bahwa itu akan tetap akan diberikan kepada kepada wakil. Kemarin Prabowo pidato bahwa jangan sungkan-sungkan nelpon saya walaupun saya di luar negeri. Artinya terjadi memang sedang ada dinamika. Nah, saya was-wasnya sekarang yang terjadi di istana itu adalah perebutan kekuasaan antara Prabowo dengan oligarki. Nah, oligarki sangat takut kehilangan popularitas atau kewenangan daripada Gibran. Jadi yang terjadi di dalam istana sekarang itu saya katakan itu adalah perebutan dinasti Jokowi, kekuasaan dari dinasti Jokowi dengan dengan Prabowo. Nah, yang Prabowo sekarang rakyat mengharap ke dia. Loh, oligarki mengharap ke bukan Prabowo. Nah, jadi kita harus baca ini. Rakyat mengharapkan perbaikan agar Prabowo kembali ke dirinya lepas dari virus Jokowi. Oligarki tidak mengizinkan itu. Jokowi lah sebagai ini. Jadi sekarang saya katakan perebutan kekuasaan itu antara oligarki dengan rakyat. Itu sekarang terjadi. Jadi ada 3. Bang Said. 1, ada pertarungan di istana. Oke. Pertarungan diam-diam. Oke. 1 itu. Pertarungan di istana itu bukan pertarungan antara presiden dan wakil presiden. Tapi antara presiden dan kekuatan oligarki yang menggunakan pupetnya untuk melawan itu. Terus yang ketiga sebenarnya tujuan dari pertarungan itu adalah pengaruh. Betul. Dan rente yang akan didapatkan dari persaingan itu. Pak Bambang mengikuti tweet saya. Saya akan nge-tweet begini. Perintah Solo 13 Oktober lebih dahsyat daripada dekret Presiden 5 Juli 59 dan Super Semar 11 Maret 66. Itu kan tweet saya. Penjelasannya sekarang. Penjelasannya begini. Presiden Jokowi ada pertemuan di ibu kota negara tanggal 11. Oke. Tanggal 11 Oktober. Sebelum ada pertemuan itu, kita udah dapat list kabinet yang bocoran masih rasional. Karena ada Pak Abdullah yang ikut. Masih rasional. Setelah kejadian di Solo, panggilan 13 Oktober, berantakan semua. Oke. Dan kita tahu siapa yang bertemu di IKN tanggal 11. Oligarki. Artinya dugaan saya bahwa agenda pembelian ke Solo itu adalah agenda oligarki. Tanggal 11 ada konsolidasi oligarki di IKN. Agendanya ditaruhnya di tanggal 13. Eksekusi. Nah, itulah saya tidak bisa saya agak dapat bocoran apa yang terjadi di IKN karena orang yang cerita orang yang hadir dia cerita. Dan diputuskanlah Prabowo harus. Kalau gitu bukan A1 dong, A0. No, karena orang yang hadir. Nanti kita bicara di balik layar aja. Dan saya tahu berapa bocoran apa perintah Solo. Dan apa ancamannya. Diancam? Ya, diancam. Nah, ini jadi pertarungan sekarang, saya kembali lagi, ini pertarungan oligarki dengan rakyat. Jadi kalau
rakyat mau negara ini berubah, maka dukung Prabowo untuk menjadi dirinya. Dan mengambil bahwa memang kau presiden, bukan bayang-bayang Jokowi. Dalam bayangan Bang Said ini kalau Prabowo jadi dirinya seperti apa dia? Kalau saya baca begini, kan sebenarnya Prabowo kan di bukunya itu ada hanya 5 hal loh yang dibawa, walaupun bukunya tebal. Kalau saya baca hanya mintakan peras gitu ya. Saya peras saja 5. 1, bahwa paradoks Indonesia adalah kaya sumber daya alam tapi rakyat miskin. Itulah paradoks Indonesia dan tidak merata. Yang kedua, dia menyatakan dirinya masuk ke politik untuk menyelesaikan agar bisa berkuasa untuk membuat kebijakan menyelesaikan paradoks ini. Jadi sumber daya alamnya tetap bisa menjadi bagian penting untuk kepentingan masyarakat. menyelesaikan ini. Okay. Nah, cara penyelesaiannya dia adalah bahwa ekonomi yang dikuasai oleh pemodal dan politik yang dikuasai oleh pemodal itu harus dikembalikan ke rakyat. Itu metodenya. Ya, itu caranya. Nah, jadi 4 kan. Jadi politik yang dikuasai sudah dikuasai. Dia udah menyatakan politik dikuasai oligarki. Semua orang bisa dibayar oleh oligarki. Kan satu tadi bahwa ada situasi sumber daya alam tapi itu menciptakan kemiskinan. Sudah gitu. Nah ini harus kembalikan kepada rakyat. Okay. Yang ini adalah bahwa politik harus dikembalikan ke rakyat. Dikuasai oligarki. Jadi kalau Mas Bambang sering menyatakan, mendengar pernyataan saya, bahwa kekuasaan sekarang dikuasai oleh pusat kekuasaan oligarki yang berada di pantai utara Jakarta. Itu adalah kesimpulan saya dari buku Prabowo. Nah, kenapa begini Mas Bambang? Supaya agak paham Pak Pabli. Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus tahun 2024 sebelum Munas Golkar. Saya ketemu orang penghubung politiknya oligarki. Dan dia sudah menyatakan, Golkar akan diambil alih. Caranya begini, sebutkan namanya persis, siapa yang jadi ketua, sampai ketua pelaksana pun dia tahu. Bagaimana well designed gitu ya. Bagaimana PKS akan menyerahkan diri, dicerita ke saya. Bagaimana PAN akan diambil alih, bagaimana Nasdem akan diambil alih, bagaimana PKB akan diambil alih, dan semua itu terjadi. Datang pertolongan Allah sehingga ada demo besar-besaran tanggal 20. Tapi di situ yang tadi ngomong Gerindra nggak diambil alih ya? Semuanya diambil alih tuh kan? Ya. Kecuali Gerindra. Nah, sepertinya Gerindra ini dia mau sandra dengan ini semua. Oke. Datang pertolongan Allah tanggal 20. Nah, kita kan sudah kehilangan harapan karena pasti diketoklah karena Dasko udah bicara, udah korum, akhirnya kelihatannya dalam menolak Pak Prabowo memerintahkan jangan dilanjutkan. Dan saya dapat informasi dari dalam sebenarnya korum. Nah, itulah lihat Pak Jokowi saat itu pada saat menghadiri semua partai itu bajunya udah dibikin loh Pak. Baju warna sesuai partainya. Jadi dia memang ini menjadikan awalnya Prabowo sebagai bonekanya dia dengan menguasai partai. Seneng banget dibikin boneka ya. Nah, karena dia boneka juga. Sesama boneka saling bikin boneka. Nah, jadi ini paham saya kejadian-kejadian ini. Jadi sebenarnya yang sekarang yang targetnya dia tetap adalah Prabowo, anakku yang berkuasa, aku yang berkuasa, anakku yang akan menyelesaikan, akan melanjutkan kekuasaanku. Dan hati-hati oligarki di belakangku. Kira-kira. Jadi, nah itu kita harus baca. Kalau orang menyatakan, kenapa kau dukung Prabowo? Kalau saya nggak dukung Prabowo, berarti Gibran dong. Saya lebih ini Prabowo karena saya baca bukunya daripada Gibran. Belum baca buku The Next President of Indonesia kali. Saya nggak penting baca itu kan, itu karangan itu bukan karangan dia, itu kan pembenaran gitu. Nggak menarik. Orang nggak pernah baca buku kok saya baca bukunya.
Itu orang nggak bisa baca buku, nulis buku. Nulis buku itu kan nggak masuk akal. Kita jadi orang bodoh gitu. Nah, itu pasti oligarki yang siapkan. Nah, itulah karena oligarki betul-betul. Bayangkan bertambahnya kekayaan mereka, bertambahnya kewenangan mereka, bertambahnya kekuasaan mereka sejak Jokowi yang 10 tahun. Kalau nambah lagi anaknya nanti maka udahlah. Negara ini dijual. Sekarang saya tarik sedikit Bang. Oligarki ingin mempertahankan boneka, pasti dia ingin cari keuntungan. Ya. Misalnya kalau pusat oligarki betul ada di ujung utara Jakarta itu, berapa sesungguhnya keuntungan yang didapat dengan proyek yang sekarang ini? Jadi kalau kita lihat ya, saya ketemu toko besar beberapa hari yang lalu, dia kasih tahu saya, target mereka itu 20.000 triliun. Dari 20.000 triliun. Oke. Itu yang mau ditargetkan. APBN kita berapa? Cuma 3.000 kan? 3.000. Ini 20.000. 20.000. Sama dengan PDB kita. Oh PDB? PDB. Masya Allah. Nah. Gimana cara dapatnya? Jadi gini. Nah. Selalu begini. Supaya publik paham. Bagaimana cara mendapatkan 20.000. Yang menarik itu Mas Bambang adalah. Masa sih dia menjual tanah yang dibeli dari rakyat 30 juta, 35 juta per meter, tapi beli rakyat ke 50.000. Ya kan? Jadi dia mendapatkan gap keuntungan rentenya itu dapat berlipat-lipat. Nauzubillah min zalik gitu. Nah, itu kan keterlaluan. Nah, selalu mereka menyatakan bahwa kami tidak pernah membeli 50.000. Caranya begini. Satu, saya dapat hitungan bahwa anggaran untuk membeli sampai selesai tingkat preman itu 500.000 tingkat preman. Tingkat preman itu maksudnya Mas Bambang punya tanah, saya datangi, saya negosiasi, mau nggak 50.000? Kalau nggak, saya intimidasi, saya isolasi. Kalau mau, maka yang punya mau bayar ke saya 500.000. Dengan preman-preman lain saya bagilah. Saya Didu yang sudah berhasil menjual ke PT yang ditunjuk masih bukan PT dia. Itu saya dapat hitungan 2,5 juta. Berarti ada spare lagi, dia untung. Saya yang menjual ini ke PT ini 2 juta per meter loh. Setelah itu baru dibeli lagi oleh PT-nya oligarki. Belum PT yang terbuka. Ada yang dibikin PT seakan-akan TBK. TBK ini nanti dia jual namanya obligasi atau pinjam uang luar negeri. Biasanya kalau pinjam pasar modal itu kalau 30% dari harga jual produknya itu gampang sekali lah. 30%, oke. Jadi dia menjual lagi 10 juta. Dan bayangkan 50.000 ke 10 juta. Dan itu sudah uang publik yang dipakai. Nah, itulah jadi kalau hanya menyogok seluruh partai, seluruh pejabat, itu nggak ada masalah. Karena kebayangkan kalau 10 juta per meter, anggaplah bersih 5 juta per meter, uang sogoknya, berarti 50 miliar per hektar. 5 juta 55, kalau 5 juta per meter kali 10.000 meter, kan 50 miliar untuk nyogok aja. Jadi, nah bayangkan rakyat dipaksa menjual tanahnya 50.000, menyiapkan dana itu hanya 50% pakai nyogok, maka jangan heran apabila seluruh aparat itu dibeli sama dia. Seluruh partai dibeli sama dia. Oke? Nah, itu dari segitu aja. Mas Bambang, saya ingin masuk kasus kenapa sih kasus impor ini menjadi sangat seksi? Begini. Kok impor? Tadi kan itu oligarki juga emang. Oh, oke. Jadi sekarang switch ya dari dapat duitnya dari rente di pembelian tanah. Sekarang masuk kan. Oke. Itu impor kita sekarang itu sekitar mencapai dengan berbagai jenis beras, gula, daging, garam, kebutuhan pokok semua ya. Itu 130 sampai 150 triliun setahun. Mas Bambang, ini tidak bankable. Jadi yang hanya punya uang cash lah yang bisa membeli. Oke. Bukan mendanai.
Mas Bambang, tidak pernah kita menemukan namanya kredit di bank, kredit impor gula. Itu adalah kerjaan oligarki. Nah, itulah kenapa harga beras, harga apapun termahal di dunia, karena oligarki yang main. Jadi kalau dia dapat 30% saja, saya katakan, Bulog pun membeli, itu dia juga yang biayai. Itu dikuasai. Dikuasai. Nah, kartelnya udah masuk kemana-mana. Karena itu salahnya, karena dia melobi politik agar pakai sistem kuota. Kalau sistem tarif, maka saya dulu Mas Bambang boleh dong impor. Semuanya bisa. Kuota, sekarang kuota bisa. Ya. Nah, kuota itu biasanya dikasih mepet waktu, umpamanya hanya 2 bulan, 3 bulan. Baru dikeluarkan setelah mereka sudah beli di Thailand barangnya. Jadi saya di rumah menampung, pasti saya beli dari dia. Nah, coba bayangkan kalau dia dapat 30%, maka dia tidur saja oligarki ini, dan itu tidak lebih dari 3 orang yang menguasai itu di kantongnya ada 50 triliun. Yes. 30% kali 150 triliun. 50 triliun di kantongnya. Jadi nyogok ketua partai itu bukan pekerjaan gampang, mudah, bukan pekerjaan sulit. Membiayai orang menjadi gubernur, jadi bupati bukan pekerjaan sulit bagi mereka. Itu sebabnya kalau Pak Prabowo mau melakukan demokratisasi partai, mengembalikan kepada rakyat, sebenarnya untuk itu juga ya, ngelawan rente yang dipakai untuk membeli. Untuk membiayai. Nah, karena Pak Prabowo menulis begini, sangat sulit memperbaiki negeri ini karena bahkan tokoh agama pun menjual agama. Itu Pak Prabowo dan nulis. Itu saya belum dapat tuh kalimat itu. Ada paradoks ya? Ada paradoks. Karena 2019 kan. Saya dapat yang 2022. Oh 2022. Dia sudah menulis begitu. Tokoh agama pun sudah menjual. Itu bukan tokoh. Toko. Nah. Dia bisa jual beli. Nah, itu. Jadi menurut saya berharap Prabowo, kan saya dapat kemarin tuh bahwa memanggil seluruh ketua partai ke istana. Habis itu memanggil Menteri Hukum agar hukum diperbaiki semua sampai Kepres. Nah, saya berharap ini yang diperbaiki dulu adalah sistem demokrasi. Nah, kita peganglah kata-kata Pak Prabowo, hey, kembalikan kedaulatan yang dikuasai oligarki kepada rakyat. Itu dulu. Kemudian kembalikan ekonomi yang dikuasai oligarki ke rakyat. Itu yang keluar dari Prabowo. Nah, jadi kita ikuti saja apakah Prabowo akan melakukan agenda itu sesuai bukunya. Saya katakan. Nah, mungkin juga oligarki melihat bahwa ini bahaya nih kalau Prabowo lanjut. Kita tidak sebebas itu. Jadi saya ulangi lagi. Rakyat dihadapkan pilihan, apakah memang membiarkan Gibran ini bermain dengan dijadikan boneka oligarki, atau memang Gibran harus disingkirkan, tidak ada jalan lain, karena dia membahayakan, karena sangat membahayakan negara gitu. Nah, karena lihatlah kelakuannya, betul-betul hanya ingin menyogok rakyat. Dan bagi dia Mas Bambang mau ngoceh tiap hari nggak begitu penting. Ya. Maksimum 30% kok. Iya. Bang, tadi ada yang menarik tuh. Saya sekarang baru mengerti ternyata pusat kekuasaan di sana karena dia bisa mengenerate uang. Ya. Dan uangnya nggak kira-kira 20.000 triliun. Dengan 20.000 triliun itu dia punya oksigen dan bahan bakar yang cukup untuk membeli seluruh pemimpin terbaik di negeri ini yang integritasnya bermasalah. Nah, untuk melawan itu, Bang, kan kita tahu Pak Prabowo salah satunya atau dua lah yang saya sebut, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan korupsi. Saya mau hubungkan ke situ. Perjalanan pertama beliau keluar daerah ke Merauke, itu pasti isunya ketahanan pangan karena ada 1 juta hektar. Ya kan? Terus berkali-kali beliau ngomong soal anti korupsi, ya kan? Ngomong polisi, ngomong jaksa, tapi belum ngomong KPK nih. Terus kita belum lihat yang ketahanan energi ini. Kalau melihat dari percakapannya, tadi kan fokus, tantangan udah jelas tuh. Terus fokus Pak Prabowo harus fokus konsolidasi kekuatannya, tapi juga dia harus menghadapi rong-rongan dari dalam.
apa langkah strategik yang harusnya dilakukan? Dan ada orang-orang seperti Bang Said, katanya juga sekarang sudah mulai banyak ya orang-orang public prominent yang merasa resah dengan situasi sekarang ini. Apa yang mesti dilakukan? Saya ingin menyatakan Pak Prabowo ini menghadapi 3 piring bubur panas. 3 piring? Ya. Piring pertama adalah oligarki. Yang bisa kalau salah sendok melepuh lidahnya. Yang kedua, pilar kedua adalah pilar politik. Karena politik ini masih banyak yang lebih loyal ke Jokowi daripada ke Prabowo. Walaupun orang-orang yang dipasang. Yang ketiga, pilar hukum. Bubur hukum. Bubur hukum ini masih banyak orang-orang yang digunakan Jokowi untuk memenjarakan orang. Politik sprindiknya dia masih bisa jalan. Nah, kita harus membantu Pak Prabowo memberikan sendok untuk 3 piring ini. Agar dia bisa kembali ke dirinya. Yang paling utama bahwa Pak Prabowo harus bebas dari tekanan oligarki. Itu yang paling. Bubur panas pertama yang bubur utama. Panas pertama yang itu. Nah, yang selalu dipakai ancaman oleh mereka adalah mengguncang ekonomi dan mengguncang pangan. Karena impor pangan di tangan dia. Jadi saya maklumi kalau Prabowo mau menunjukkan, pangan Gue mau mulai bangun ini. Nah, dan mulai harus tegas terhadap mafia pangan. Oke. Nah, tapi ini bisa bagus kalau dia makan bersamaan dengan di mangkok bubur hukum. Kalau di sana masih dikuasai, maka ini nggak bisa disentuh. Nah, itulah pentingnya menurut saya Prabowo betul-betul memperkecil kebocoran uang haram. Makanya saya sangat setuju kalau dia berantas tentang judi online, kemudian narkoba, penyelundupan, suap, korupsi. Itu cara beliau untuk, karena di sini oligarki mendapatkan, ya kan Pak? Nah, sehingga oligarki ini harus dikurangi isi dompetnya dengan menertibkan sumber pendapatannya. Yang perlu kita ini kan Pak Prabowo, karena hampir Pak Mas Bama paham betul, uang haram ini kan baru masuk pasar kalau dicuci. Nah, dan kita tahu siapa tempat mencucinya, Jokowi. Yang sayanya kelihatannya dibukakan pintu oleh Prabowo. Ya, nah saya nggak tahu apakah dimasukkan sebagai di kerangkeng, lu dia nggak bisa macam-macam lagi. Supaya bisa diamati. Nah, karena pasangan uang haram adalah pencucian uang. Oke kan? Nah, pencucian uang inilah masuk ke oligarki lagi, bentuk oligarki baru. Jadi saya mengamatinya ini Pak Prabowo lagi menghadapi 3 piring bubur panas yang harus dimakan secara bertahap. Kalau ini terlalu cepat ini dipakai. Supaya nggak lupa bubur panas pertama oligarki. Bubur panas ketiga politik. Bubur panas kedua politik. Bubur panas ketiga hukum. Itu yang sedang harus dimakan bersamaan sehingga dingin 3-tiganya baru disatukan baru berkuasa. Tapi kalau salah makan maka fufu-fafa bisa merajalela. Yes. Sekarang kita bikin skenario simulasi. Ini kan tadi ada pertarungan diam-diam. Pertarungan itu kan ada yang kalah dan ada yang menang. Kecuali ada kesepakatan. Oke. Dan bisa terjadi segala kemungkinan. Kalau kemungkinan terbaiknya itu, terjeleknya itu kemudian yang menang, tambah hancur bagaimana negara ini? Saya punya keyakinan karena ini sudah saling tahu, kemungkinan Prabowo tidak akan rela. Tidak akan rela menang begitu saja. Karena dia tahu bangsanya terancam. Dan kita tahu Pak Prabowo itu dari keluarga sosialis. Oligarki adalah kapitalis. Itu suatu yang sangat berbeda. Dan Mas Bambang lihat program-program Pak Prabowo program sosialis loh. Rumah sekian juta, kebijakan Kepres pertama pembebasan utang kepada petani, kemudian itu program-program sosialis semua, makan bergizi, itu program sosialis, bukan program, dan bapaknya tokoh sosialis.
gitu loh, Sumitro itu. Jadi ini memang keresahan oligarki yang jalurnya kapitalis resah melihat jalan Prabowo, dan pasti seluruh kekuatan yang untuk menghalangi Prabowo merubah arah Indonesia dari kapitalis politis menjadi sosialis politis itu pasti kencang sekali, dan semua energi akan dikeluarkan. Dan itulah saya berharap bahwa rakyat mendukung Prabowo, tapi Prabowo juga harus percaya kepada orang-orang yang mau menemani dia berjuang. Jangan terlalu takut sama, tapi udahlah, karena ini buburnya masih panas, kita siapkan dulu, silakan dulu Pak Prabowo makan secara bertahap 3 bubur itu. Yes. Tadi kan dibilang tuh salah satu bubur panasnya itu adalah mengendalikan oligarki. Dan oligarki itu kan ada non-state actor yang mafioso ini yang salah satunya judi online. Ya. Dan kita tahu ada orang yang dulu terlibat, orang yang katanya gembar-gembornya mau mengendalikan judi online. Tapi sekarang tiba-tiba kok kayaknya lo bersentuhan dengan judi-judi online tuh. Siapa Mas Ari Budi ini? Ya. Gimana cara mengendalikan ini? Sebenarnya kan dia bisa jadi kunci ya untuk buka itu ya. Jadi saya begini. Sebenarnya orang-orang yang dipasang oleh Prabowo kan orang paham semua tentang kerusakan yang terjadi. Pilihannya Prabowo apakah berhasil mengubah orang itu memanfaatkan ilmunya untuk memperbaiki kerusakan atau gagal. Bagi kita yang normal, gua ganti dong yang baru. Nah, siapa tahu strategi Prabowo mending saya sadarkan bekas pencuri untuk melawan pencuri. Daripada saya mencari kiai untuk melawan pencuri. Kan kira-kira pilihannya begitu. Saya tidak tahu yang mana yang dipilih Prabowo. Iya kan? Kita yang di luar ini masa sih bekas pencuri suruh menangkap pencuri. Kita masa sih begitu gitu. Ya gitu kan. Nah tapi mungkin Prabowo daripada saya cari kiai untuk memberantas pencuri, mending gue sadarkan pencuri. Ya siapa tahu itu yang dipakai. Dan itu sudah dibuktikan toh, orang-orang yang dulu katanya diculik. Jadi Pak Prabowo sudah membuktikan bahwa dia menggunakan orang-orang yang terbaik di bidangnya, kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan dia. Nah, saya nggak tahu. Bagi saya, kalau dia bisa menyadarkan raja perampok untuk memberantas perampok, angkat jempol. Ini namanya periode hijrah. Kita tidak tahu. Jadi saya tidak terlalu mengeritik terhadap itu. Nah, tapi kalau terbukti bahwa ini ternyata masih merampok, maka yang digorok pertama adalah bekas perampok yang mau disadarkan. Itu gorok pertama. Oke. Sekarang 10 catatan oligarki yang perlu dilihat. Catatan atau apa namanya? Nah, gini nih. Saya pikir saya hanya melihat bagaimana oligarki memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saya hanya melihat PSN PIK 2 itu bahwa betul-betul ada 9 permasalahan yang satu Pak Mas Bambang. PSN PIK 2 tuh kita tidak pernah tahu batasnya di mana. Satu. Yang kedua izin lokasinya di mana? Yang kedua kita nggak pernah tahu. Di mana izin lokasinya? Dia hanya mengakui segala itu adalah haknya dia. Dan sekarang punya berhak untuk mengusir siapapun yang ada di situ. Karena sudah merasa punya dia. Dengan yang ketiga itu adalah bahwa dia pengambilan aset negara yang tidak, kan begini. Di wilayah itu kan pasti ada sungai, bantaran sungai. Ada jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, jalan negara. Ada irigasi kan. Irigasi tambak, irigasi ini. Ada pantai, ada laut, ada hutan mangrove. Ini 6 jenis ini aset negara. Dan saya tidak pernah mendengarkan berapa dia belikan. Dan perhitungan saya, seluruh wilayah itu ini mungkin tidak kurang dari 10.000 hektar. Itu yang 6 tadi itu? 6 itu. Bayangkan dia dapat aset negara 10.000 hektar gratis, tanda kutip, kalau nggak ada ganti ruginya. Sampai sekarang kita nggak tahu, nggak ada terbuka bahwa Sungai Cisadane itu dibeli dia, panggilan sungainya ganti ruginya nggak ada. Padahal dia kuasai. Pantai dia kuasai, dia pagar kan, tidak ada ganti rugi ke negara. Nah, jadi yang keempat itu adalah
penurunan NJOP baru di dunia ini. Tanah turun yang NJOP-nya. Semakin sempit dan langka tapi turun harganya. Nah diturunkan itu setelah dia sudah membebaskan puluhan ribu hektar. Nah, akhirnya tanah yang belum dijual dapat. Nah untuk menekan rakyat juga bahwa bayangkan NJOP itu dari 150 ribuan ke 48 ribu. Nah itu. Nah yang ke ini adalah ya penggusuran paksa. Itu benar-benar terjadi di lokasi. Penggusuran paksa tuh kalau nggak mau jual maka Anda diisolasi. Kalau masih ini maka Anda diintimidasi. Kalau gagal lagi maka Anda dikriminalisasi. Itu banyak sekali masuk penjara. Jadi step represifnya. Ya, represifnya gitu. Nah itu ganti rugi yang sangat murah. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang di daerah Serang tuh malah dipaksa melepaskan 25.000 per meter. 25.000 sampai 30.000. Padahal harga pasar di situ 250 sampai 300.000. Hanya 10% dari harga pasar. Korban jiwa hampir tiap hari tabrak mobil. Ini tadi lagi demo semua rakyat sekarang karena udah meninggal berkali-kali. Dan Mas Bambang lihat di sana hampir semua truknya tuh nggak ada nomor polisinya. Jadi memang itu sangat jelas. Kemudian ya kerusakan jalan, lingkungan, aparat tuh hampir mereka semua. Ya saya pikir dan terakhir dan negara dalam negara dan Banten bisa hilang. Tadi Mas Bambang terakhir saya kan gini, kita harus tahu lahirnya Banten ini kan dua pahlawan nasional yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf. Yes. Syekh Yusuf ini supaya publik paham itu orang Makassar yang umur 14 tahun sudah ke Mekah dan sekolah di sana. Pulang ke Indonesia nggak bisa ke Makassar karena Makassar dikuasai Belanda. Maka dia berhenti di Banten. Di Banten 16 tahun. Dia nggak pernah ke Makassar. Di Banten membantu sebagai penasehatnya Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda. Oke. Nah, anaknya Sultan Ageng Tirtayasa namanya Pangeran Haji. Nama ini Abdul Qohar. Abdul Qohar itu sama dengan jaksa. Jaksa yang jaksa Tom. Jaksa jam tangan. Nah, itu mengkhianat ke bapaknya. Bergabung dengan Belanda, memerangi bapaknya. Bapaknya dimasukkan penjara. Kemudian Syekh Yusuf ini diasingkan ke Sri Lanka, Ceylon. Jadi 16 tahun. Nah, dengan istrinya, dia anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Banten ini dipertahankan oleh dua tokoh, yaitu Bugis dan Banten. Nah yang menarik Mas Bambang, gelar haji supaya publik paham. Jadi pada saat itu, karena dulu kalau naik haji orang kan naik kapal laut kan berhentinya di Ceylon, Sri Lanka. Nah di situ berdakwah terus namanya Syekh Yusuf. Jadi setelah itu pun Belanda tahu, maka saat itulah dikasih gelar haji untuk mengide. Jadi gelar haji itu untuk menandai orang Indonesia yang nah itu kan nggak ada gelar haji seluruh dunia kecuali hanya Indonesia. Jadi nggak usah terlalu bangga juga dikasih gelar haji karena itu gelarnya Belanda. Nah setelah ketahuan itu baru Syekh Yusuf dibawa ke Afrika Selatan karena udah. Jadi itu ceritanya. Jadi nah, tadi saya kumpulin orang Bugis Banten sama orang Banten untuk membangun semangat Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf melawan penjajahan. Tapi dari cerita tadi itu Bang, satu saya lihat kalau mau lihat pusat kebiadaban untuk melawan dari peradaban yang dekat dengan Jakarta itu tidak jauh-jauh sebenarnya. Seluruh kejahatan begitu sempurna dirancang secara masif, terstruktur dan sistematis. Dan itu memporak-porandakan sendi kehidupan dan perikehidupan. Itu bagian yang pertama itu sebenarnya. Terus bagian yang kedua, kejahatan itu mendapatkan begitu banyak keuntungan. Dan keuntungan itu bisa menista bangsa ini. Karena bisa dipakai untuk membeli seluruh pemimpin terbaik di sini. Yang tidak punya harga diri dan murah karena tidak punya integritas. Dan itu sekarang tengah berlangsung secara sistematik. Dan dia
bisa si Maharajalela karena dia masih punya channeling dengan boneka yang ada di pusat kekuasaan. Dan itu menyempurnakan seluruh kekuasaannya dia. Dan pada titik itulah secara taktikal memang diperlukan satu pandangan, satu posisi dari siapapun untuk memperkuat pemerintah sekarang untuk menghadapi kekuatan ini. Inilah cara Said Didu menjaga kewarasan. Dengan ketekunannya mengulik semua peristiwa, menyusunnya dan berkomunikasi dari kalangan-kalangan atas sampai kalangan di level bawah, menjadikan dia menjadi sumber informasi dan sekarang juga mungkin paling ditakuti. Tapi itulah cara dia menjaga kekuasaan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.